Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara ini. Hari ini kita akan mengulas dan berdiskusi mengenai penggunaan bahasa asing di kalangan remaja. Sebelum memulai, perkenalkan, saya Dian Nabila selaku moderator dan tuan rumah yang memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Dan tak lupa pula, saya akan memperkenalkan para panelis yang sudah datang pada siang hari ini. Di samping kanan saya ada saudari Vista Andesta dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Selamat datang, saudari Vista. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vista Andesta. Saya dari Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, terima kasih. Dan di samping kiri saya ada saudari Siti Fatima Azhara dari Universitas Sriwijaya. Selamat siang pada saudari Zara. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Azhara dari Universitas Sriwijaya. Dan di samping saudari Zara ada saudara Dwi Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat siang dan selamat datang. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, di sini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa prokem di kalangan remaja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa memiliki bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosial kultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negeri sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya, penggunaan bahasa memiliki bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Baik, kita akan mendengarkan penyampaian argumen atau pendapat dari para panelis kita pada siang hari ini. Untuk argumen atau pendapat yang pertama, saya persilakan untuk saudari Vista Andesta. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menyampaikan argumen menurut saya sendiri. Bahasa prokem atau disebut dengan bahasa gaul. Bahasa prokem diambil dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sudah seringkali remaja menggunakan bahasa ini baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dikatakan sebagai kode ini karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa kelompok tersebut itu hanya untuk kelompoknya saja. Bahasa prokem atau disebut dengan bahasa gaul sangat mudah digunakan untuk berkomunikasi. Maka remaja lebih memilih bahasa gaul dalam bahasa sehari-harinya. Seperti lo itu kamu atau kamu, gue itu saya atau aku. Dan yang sering kali orang menggunakannya bonyok. Bonyok itu singkatan dari bongkar lengkap. Itu orang tua. Mager itu malas bergerak. Jaim itu tingkah laku seseorang. Garing itu tidak lucu. Dan jika teman kita lelucon,
lucu, tertawa, dan berubah menjadi diam, maka itulah disebut garing. Hoax itu berita bohong. Dengan digunakannya bahasa prokem, bahasa atau disebut dengan bahasa gaul, adalah remaja menjadi lebih kreatif dalam merangkai bahasa. Tidak ada salahnya kita menikmati perubahan bahasa yang muncul asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi juga yang tepat. Baik, itulah penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Vista. Jadi menurut Saudari Vista ini bahasa asing itu ada sisi positifnya gitu ya? Ya, benar. Karena dia bisa remaja menjadi lebih kreatif dalam merangkai bahasanya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian argumen atau pendapat dari Saudari Siti Fatimah Zahra. Pada Siti Fatimah Zahra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan berargumentasi mengenai prokem di kalangan remaja. Jadi, saya akan berargumentasi bahwa dia itu memiliki dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut, terlebih lagi dalam bentuk tulisan. Sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain, terutama dari acara formal, misalkan sedang kita presentasi di depan kelas. Bahasa prokem juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Dan itu sangat akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia di dalam masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, itulah argumen atau pendapat mengenai penggunaan bahasa asing di kalangan remaja. Menurut Saudari Siti Fatimah Zahra. Jadi menurut Saudari ini terdapat dampak yang negatif ya? Ya, benar sekali, karena dapat hilangnya atau lunturnya bahasa Indonesia itu di dalam kehidupan kita dan masyarakat. Baik. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian argumen atau pendapat dari Saudara Dwi Kurniawan kepada Saudara Kurniawan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melihat argumen tentang prokem bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dapat dipersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan di sekolah atau tempat bekerja, kita hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu karena tidak semua orang bisa mengerti apa itu bahasa gaul. Dari kata-kata tersebut, bahasa gaul dapat diartikan bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain itu tidak harus dengan bahasa gaul, dimungkinkan dengan bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari pemaparan di atas dapat saya simpulkan bahwa makin banyak remaja di Indonesia ini menggunakan bahasa yang baik dan benar, tetapi bahasa gaul juga masih menjadi sangkanya, tetapi bahasa tersebut menggunakannya dengan orang-orang tertentu dan teman-teman terdekat. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi menurut pendapat Saudara Dwi ini ada dampak negatifnya juga ya? Iya, benar. Karena bahasa Indonesia baik itu harus diterapkan untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat yang ada di luar, walaupun untuk remaja juga ya? Iya. Baik. Jadi itulah para pendapat dari para panelis kita pada siang hari ini. Terdapat pro dan kontra dari penggunaan bahasa asing di kalangan remaja tersebut. Dapat saya simpulkan untuk diskusi kali ini, yaitu ada pronya. Yang pertama, mendukung akses informasi global. Bahasa asing dapat membantu untuk mengakses informasi dari berbagai negara dan sumber yang tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mendukung karir. Kemampuan bahasa asing dapat meningkatkan kesempatan kerja atau karir
Dan yang ketiga, mendukung komunikasi dengan orang asing. Kemampuan berbahasa asing dapat membantu untuk berkomunikasi dengan orang asing dalam berbagai situasi, baik orang asing dalam perjalanan atau dalam konteks kerja. Untuk kontranya, bahasa asing lebih penting daripada bahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa asing tidak diperlukan dalam lingkungan lokal. Dalam lingkungan sehari-hari, bahasa Indonesia cukup digunakan. Yang kedua, mendukung penurunan kualitas bahasa Indonesia. Jika bahasa asing diutamakan, maka bahasa Indonesia dapat terabaikan dan kualitas dapat menurun. Ini dapat menyebabkan kesulitan komunikasi lokal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membuat kita kehilangan identitas nasional. Bahasa Indonesia salah satu identitas nasional. Jika kita lebih mengutamakan bahasa asing, maka kita akan kehilangan identitas nasional kita dan menjadi terasing dari peradaban sendiri. Baik, itulah diskusi panel pada siang hari ini mengenai pro dan kontra penggunaan bahasa asing di kalangan remaja. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah hamba mohon ampun. Kami akhiri. Wassalam.